Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, selamat tahun baru. Kita berjumpa kembali dan akan kembali merenungkan firman Tuhan sebagai pedoman dan penuntun dalam kehidupan ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Firman-Mu yang akan kami dengarkan ya Tuhan, kiranya tinggal dan bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami masing-masing. Dalam nama Kristus Yesus. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan di hari ini tertulis di dalam Lukas 2 ayat 29 sampai 30. Lukas 2 ayat 29 sampai 30. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu. Amin. Demikianlah sabda firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara, Lukas 2 ayat 29 sampai 30 ini berbicara tentang kehidupan seorang yang bernama Simeon. Simeon adalah penduduk kota Yerusalem. Dan dikatakan di ayat yang ke-25, Simeon adalah seorang yang hidupnya dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, sehingga hidupnya menjadi benar dan saleh. Jadi saudara-saudara, tidak sulit sebenarnya untuk melihat hidup orang yang dipenuhi Roh Kudus. Hidup orang yang dipenuhi Roh Kudus, maka pasti hidupnya benar dan saleh. Orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, pasti dalam setiap tutur kata dan perbuatannya terpancar kebenaran dan kasih Allah. Dan begitu juga sebaliknya. Tidak sulit sebenarnya untuk melihat kehidupan orang yang dipenuhi dengan roh keangkuhan dan kesombongan. Orang yang hidupnya dipenuhi dengan roh keangkuhan dan kesombongan, maka tutur kata dan perbuatannya selalu haus akan pujian dan sanjungan dari orang lain. Dia merasa hidupnya sudah paling benar, sedangkan hidup orang lain penuh dengan kesalahan dan kekurangan. Saudara-saudara, Simeon adalah orang yang hidup benar dan saleh. Lalu dikatakan di dalam bacaan firman Tuhan di hari ini, Roh Kudus berkata kepada Simeon, bahwa Simeon tidak akan mati sebelum dia melihat Sang Mesias, yaitu Kristus Yesus. Di suatu saat ketika Simeon berada di bait Allah, Yesus juga dibawa oleh Maria dan Yusuf ke bait Allah. Maka dengan seketika juga Simeon berkata, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dengan damai sejahtera. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu." Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus, mari bayangkan bagaimanakah suasana hati Simeon pada saat dia melihat Yesus. Saya membayangkan suasana hati Simeon pasti dipenuhi dengan kedamaian dan ketenangan. Ibaratnya dia sudah puas ketika melihat Yesus. Hatinya tidak lagi terikat oleh kepentingan-kepentingan dunia ini. Dan dia akan pergi dengan tenang. Saudara-saudara, apa yang bisa kita renungkan melalui bacaan firman Tuhan di hari ini? Saya rasa semua orang mendambakan situasi yang sama, seperti yang dialami Simeon pada saat itu. Pergi meninggalkan dunia ini dengan penuh ketenangan dan kedamaian. Bukan pergi meninggalkan dunia ini dengan tetesan air mata dan kesedihan. Kalau kita mendambakan mengakhiri kehidupan ini kelak sama seperti Simeon, maka mulailah dari sekarang untuk hidup di dalam kuasa Roh Kudus. Sehingga kuasa Roh Kudus yang akan menuntun hati dan pikiran kita untuk tetap berjalan di dalam kebenaran. Tidak ada cara yang lain
selain hidup benar, dan pada akhirnya kita juga akan melihat Yesus dan kita berkata, biarkanlah hamba-Mu ini pergi di dalam damai sejahtera. Selamat berjuang untuk hidup yang lebih baik dan benar di tahun yang baru ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami terima kebenaran firman-Mu dan akan kami renungkan di dalam kehidupan kami masing-masing. Biarlah firman-Mu tetap menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kehidupan kami. Di saat ini kami berdoa, bermohon kepadamu. Biarlah kuasa Roh Kudus yang menuntun kami dan selalu mengajari kami di dalam kelemahan iman kami. Kiranya kami boleh belajar dan terus belajar untuk semakin kuat di dalam iman. Di saat kami lemah oleh karena rasa khawatir akan apa yang kami hadapi di tahun ini, ajarilah kami untuk selalu berserah kepadamu ya Tuhan. Karena kami tahu bukan karena kekuatan dan kehebatan kami, sehingga kami mampu melewati setiap tantangan dan cobaan di hidup ini. Terpujilah Engkau ya Allah. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Terimalah berkat dari Tuhan Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih setia Allah Bapa, dan penyertaan Roh Kudus, kiranya menyertai saudara sekalian. Amin.